Ramai soal kehadiran dokter jenius kelas Piala Dunia di timnas Indonesia. Begini alasan mulia sang dokter Cho Joo-yoon yang bisa bergabung bersama Coach Sintayong. Disebut ikut rombongan timnas Indonesia cuma jadi penonton di bangku cadangan. Benarkah Arhan Fikri ditunggu pelatih Arema FC untuk kembali? Berpotensi kedatangan pemain Tottenham Hotspur ke timnas Indonesia. Benarkah sang pemain langsung dipanggil untuk bergabung? Buat semua terkejut, benarkah pemain belakang timnas Indonesia Sen Petinama terancam batal tampil di Piala Asia 2023? Di naturalisasi timnas Indonesia, benarkah Tom Haye langsung masuk pantauan tim Serie A Liga Italia milik pengusaha asal Indonesia? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Timnas Indonesia diketahui mendapatkan amunisi baru jelang Piala Asia 2023 sebab dokter kelas Piala Dunia Cho Joo-yoon memutuskan untuk bergabung bersama skuad Garuda. Cho Joo-yoon adalah dokter asal Korea Selatan yang punya rekam jejak mentereng. Ia pernah menjadi bagian timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2002 silam. Pengalaman itu kemudian membuatnya laris manis di sepak bola. Nyatanya Cho Joo-yoon pernah dikontrak Vietnam pada tahun 2019. Cho Joo-yoon bekerja dengan Vietnam hingga tahun 2021. Meski hanya 3 tahun tetapi kontribusinya dinilai signifikan. Setelah kembali ke Korea Selatan untuk bertugas sebagai dokter di salah satu rumah sakit, kini Cho Joo-yoon mendapatkan tawaran untuk kembali bekerja sama dengan Coach Sintayong di timnas Indonesia. Walau pernah menjadi bagian timnas Vietnam, dokter kelas Piala Dunia ini tetap mau bekerja untuk timnas Indonesia. Ia pun mengungkapkan alasannya. Saya dari Korea Selatan, saya sebelumnya pernah bekerja di timnas Vietnam bersama Pak Hang Seo selama 5 tahun, tetapi sekarang saya membantu di timnas Indonesia, kata Cho Joo-yoon dikutip dari Instagram timnas Indonesia Rabu 9 Januari 2024. Beberapa orang menanyakan kepada saya kenapa saya datang ke Indonesia, dan ini semua karena Coach Sintayong. Dia ingin kita bekerja sama untuk membantu timnas Indonesia di Piala Asia. Maka dari itu saya datang ke sini, imbus sang dokter. Nasib gelandang Arema FC Arhan Fikri di timnas Indonesia disebut-sebut kini hanya menjadi pelengkap karena namanya tak masuk dalam daftar pemain yang didaftarkan untuk Piala Asia 2024 di Qatar. Pelatih Fernando Valenti pun disebut menunggu tanpa kepastian. Meski tak terpakai saat menghadapi timnas Iran dan namanya memang tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, saat ini Arhan tidak dipulangkan ke Indonesia. Dia tetap dibawa dalam rombongan ke Qatar. Kabarnya Arhan dibawa sebagai antipasi jika ada pemain yang mengalami cedera sebelum turnamen digelar, karena setiap kontestan diperbolehkan melakukan perubahan pemain paling lambat 6 jam sebelum pertandingan pertama digelar. Saat ini Arhan bukan satu-satunya pemain yang diposisikan sebagai cadangan. Gelandang Borneo FC Adam Alis juga berada di situasi yang sama. Lantas bagaimana pendapat pelatih Arema FC Fernando Valenti? Ya, saat ini Arema FC diketahui terus menggodok persiapan menyambut kembali BRI Liga 1 2023-2024. Tentu akan lebih baik jika Arhan pulang dan berlatih dengan Singoedan. Kami tetap menunggu kedatangan Arhan, namun kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa dilakukan saat ini persiapan dengan pemain yang ada, kata Fernando. Maklum Arema FC tak punya wewenang meminta Arhan segera kembali ke Malang sehingga mereka hanya bisa menunggu seperti apa keputusan pihak timnas Indonesia. Tenaga Arhan di Arema sebenarnya dibutuhkan karena Arema masih kehilangan gelandang asingnya yang tengah menjalani skorsing dari Komdis PSSI. Andaikan Arhan kembali ke Arema dalam waktu dekat, Fernando mengaku tak bisa langsung melibatkan sang pemain dalam sesi latihan. Dia akan memberikan waktu bagi Arhan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kabar selanjutnya kini datang dari timnas Indonesia U20 yang kabarnya akan kedatangan pemain anyar asal Inggris. Ya, pemain muda Tottenham Hotspur dikabarkan sempat menarik perhatian, namun dikabarkan sang pemain menolak panggilan Coach Indra Safri untuk bergabung ke timnas Indonesia U20. Di mana diketahui saat ini Coach Indra Safri sedang menjalani pemusatan latihan jelang agenda padat Garuda Nusantara di tahun ini. Demi memperkuat tim, Coach Indra Safri dikabarkan memanggil beberapa nama diaspora. Terbaru Gabriel dikabarkan mendapatkan panggilan dari ex juru taktik Bali United ini. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram Football.Indonesia.
Indonesia. Namun sayang, sang pemain menolak panggilan tersebut. Alasannya adalah karena ia harus menjalani naturalisasi terlebih dahulu untuk bisa bermain di timnas Indonesia U20. Adapun Gabriel merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini memegang paspor Inggris dan saat ini ia bermain di Tottenham U18. Namanya juga sempat diproyeksi memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Sayangnya itu tidak terrealisasi karena salah satu alasan ia pernah tampil untuk tim kelompok umur timnas Inggris. Kabar berikutnya kini datang dari pemain belakang timnas Indonesia, Sen Patinama. Ya, diketahui sampai saat ini sang pemain masih belum juga bergabung kembali bersama tim Merah Putih di Qatar. Pertanyaannya, akankah Sen Patinama terancam batal tampil di Piala Asia 2023, di mana sinyal tersebut disampaikan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Diketahui Sen Patinama termasuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Ia juga telah mengikuti pemusatan latihan di Turki sejak hari pertama. Namun jelang laga uji coba kontra Libya, Sen Patinama meminta izin pergi ke Belanda. Ia ingin menemani sang ibu yang tengah sakit. Coach Sintayong pun punya alasan kuat mengizinkan Sen Patinama meninggalkan TC Timnas Indonesia. Ia ingin menjaga kondisi psikologis anak asuhnya tersebut. Awalnya Coach Sintayong pun menegaskan Sen Patinama akan kembali bergabung sebelum laga perdana Piala Asia dimulai. Namun kini dirinya seolah ragu hal itu dapat terwujud. Kesehatan ibunya kurang baik, jadi ini situasi yang sulit baginya. Saya tidak bisa bicara apa-apa, kata Coach Sintayong. Dari pernyataan tersebut, kembalinya Sen Patinama disebut-sebut akan sangat bergantung dengan kondisi ibunya. Hal ini tentu membuat STY menghadapi dilema sendiri. STY punya opsi untuk menunggu Sen Patinama hingga Piala Asia 2023 dimulai. Namun risikonya, sang pemain telat bergabung dengan kondisi yang tak ideal. Opsi lainnya adalah mencoret Sen Patinama dan memasukkan salah satu dari Adam Alis atau Arhan Fikri ke daftar 26 pemain timnas Indonesia. Keputusan ini disebut-sebut lebih realistis jika melihat perkembangan terbaru. Tom Haye, gelandang SC Heerenveen yang baru saja mengajukan berkas untuk proses naturalisasi, dikabarkan masuk pantauan salah satu tim Liga Italia. Menariknya, klub tersebut milik pengusaha asal Indonesia. Gelandang yang bermain di Eredivisie, Tom Haye musim ini tampil cukup cemerlang bersama SC Heerenveen. Dia bahkan masuk dalam jajaran pemain yang diperhitungkan di Eredivisie. Catatan statistik Tom Haye tak kalah dengan beberapa pemain yang merumput di Eredivisie. Maka tak heran jika OGC Nice, klub asal Prancis, juga pernah mendekati calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini. Terbaru, Como 1907, tim Liga Italia atau Serie B, sedang memantau Tom Haye. Hal itu disampaikan oleh media asal Belanda dikutip pada Rabu 10 Januari 2024. Bahkan manajer SC Heerenveen menjelaskan situasi dari Tom Haye harus direlakan apabila sang gelandang memilih hengkang. Kepentingan olahraga harus didahulukan, jadi Anda harus menerima seorang pemain pergi dengan status bebas transfer, kata Ferry Den Haag. Como 1907 diketahui sebagai salah satu tim tua di Italia. Kini mereka berjuang untuk mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Saat ini Como 1907 bertengger di urutan ketiga klasemen Serie B. Pemilik tim tersebut merupakan pengusaha asal Indonesia, yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Saham mayoritas kepemilikan diakuisisi Hartono bersaudara pada 2019. Bahkan Como beberapa kali ikut serta dalam membantu memajukan sepak bola Indonesia, yakni dengan merekrut pelatih Indonesia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.